Ibu-ibu yang di pojok, monggo silakan merapat ke bagian konsumsi, ada kue sama teh sama kopi. Silakan. Silakan ya. Atau bisa geser ibu-ibu ke situ, masih banyak kok tempatnya. Jangan di pojok. Ayo ya, silakan, ibu silakan untuk teh sama kopi sama kue. Terima kasih. Oh gitu. Ibu-ibu, ini ada tausiah sekalian kajian. Monggo merapat ke sini ya. Silakan ke sini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diinformasikan sebelum kita mulai, ibu-ibu dan bapak-bapak ya, menjawab salam itu hukumnya wajib. Jadi yang mendengar salam mohon dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu belum mulai game nih, masa udah lemes nih. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik, Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita syukuri alhamdulillah di tengah kebahagiaan kita camping ya. Diawali dengan tausiah atau kajian ilmu. Ini merupakan suatu nikmat yang semoga dengan ini tidak memutus keistiqomahan kita sampai kita husnul khotimah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari sesatnya zaman jahiliyah menuju lurusnya ketauhid dan Islam. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah nggak lama-lama ya. Ana paham betul perasaan antum sekalian. Kita sedang panas-panasan ya. Kemudian sudah nggak tahan mau games. Sepertinya menarik sekali ya. Ada tarik tambangnya nggak di sini? Ada. Kalau Ana kayaknya ikut kalau ada games pancu. Karena di sini itu modelnya keluarga ya, jadi kita ini semuanya kesini tentu saja family time. Jadi kita berikan tempat untuk keluarga kita mungkin yang sibuk sekali akhirnya jalan-jalan ke sini agar tercipta bonding antar ayah, antar anak, antar ibu dan keluarga. Jadi mungkin pembahasan kita tidak jauh-jauh dari keluarga. Mungkin yang sekarang ini lagi booming ya yang kita bahas secara spesifik. Apa ya, Bapak sekalian yang lagi booming sekarang nih, terutama di kalangan anak-anak muda. Sekarang nih yang lagi booming itu ada istilah namanya fatherless atau father issue. Entah mana yang benar, pokoknya istilah ini baru-baru ada, tapi kasusnya itu sudah ada sejak lama. Jadi fatherless itu dari bahasa Inggris saja, fatherless itu artinya kan tidak punya bapak. Tapi maksud dari fatherless ini sosok seorang ayah yang tidak ada di dalam keluarga. Nah, memang khusus ayah pembahasannya, tapi akan melebar juga nanti ke keluarga. Ini fatherless ayang-ayang sekali istilah-istilah sekarang nih. Biasa anak tahu stainless saja dulu, sekarang fatherless. Tumben nih. Fatherless. Kenapa? Careless juga ya, dulu ya. Baik. Kita mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki itu adalah pemimpin
bagi wanita-wanitanya. Suami pemimpin bagi istrinya, ayah pemimpin bagi putri-putrinya, bagi keluarganya. Jadi, kalau misal kita ngomong di keluarga seorang mukmin atau di keluarga seorang muslim itu ada kasus fatherless, itu biasa kita sebut dengan abnormal dangerous activity. Jadi aktivitas yang sangat membahayakan bagi kita keluarga umat muslim. Kok ada sosok ayah tapi seperti tidak ada, dan itu namanya fatherless. Ya, Bapak-bapak sekalian. Padahal telah jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi nggak boleh bagi seorang ayah ada secara fisik tapi secara batin tidak memperdulikan mau istri mau anaknya. Satu hal yang ingin Anda sampaikan, bapak-bapak sekalian yang ada di sini, kita menjadi seorang ayah itu bukan hanya datang saat wisuda, bukan hanya datang saat ngambil rapot, bukan hanya datang saat anaknya bermasalah di sekolah. Tapi kita harus datang dan ada di setiap saat anak dan istri kita butuh. Makanya para ulama ya menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ketika khusus dibahas spesifik sebagai seorang ayah. Yang pertama, seorang ayah itu ini turunan tafsir dari ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang pertama, seorang ayah itu harus menjadi rois. Yang kedua harus menjadi uswah. Yang ketiga harus menjadi muaddib. Yang keempat harus menjadi hakim. Jadi ini adalah sosok ayah yang dibutuhkan dalam keluarga Islami agar keluarga menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama rois. Rois ini adalah pemimpin. Antum tahu semuanya. Khusus Nabi SAW mengatakan kullukum ro'in. Jadi domirnya itu laki-laki. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu akan dimintai dipertanggungjawabkan atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amanah. Jadi rois itu di mana tempatnya rois? Di struktural manapun di muka bumi, rois itu tempatnya paling atas. Harus paling berwibawa, harus paling bisa memanage bawahannya. Itu rois. Jadi kalau misal kita ngomong ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang tergambar di pikiran kita sebagai seorang ayah, kita harus menjadi pemimpin, dan pemimpin itu harus mendominasi di keluarga. Jadi yang mendominasi nggak boleh yang cewek, harus yang cowok. Nggak boleh istri, harus suami. Karena kita qawwam, secara fisik dan mental kita lebih kuat dan lebih tegas dibandingkan perempuan. Ya. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu yang pertama, kita sebagai seorang ayah harus menjadi pemimpin. Ya, harus mendominasi di keluarga. Kemudian yang kedua, uswah, teladan. Nah, ini Ana sering sampaikan ya, terutama di pengajian ibu-ibu Nurul Huda, nih banyak sekali wajah-wajah yang sudah tidak asing. Mungkin ada beberapa ceramah kayak nih Ustaz Huzaifa, nih kayaknya udah dibilang sama Ustaz Huzaifa. Ya, karena pentingnya masalah keluarga ini ibu-ibu, kami ulang bahwasanya teladan itu adalah sifat mutlak terutama bagi ayah. Contoh, yang paling terlihat oleh anak pada sosok seorang ayah adalah contohnya ketika menjalankan syariat. Yang pertama dan yang utama adalah sholat. Kira-kira bapak nih bangun pesing subuh tuh. Kira-kira subuh bangun nggak bapaknya tuh? Jangan marah-marah anaknya nggak sholat, dia nggak keluar ke masjid. Kalau misal dia nggak, orang tua kalau misal tidak melakukan apa yang dia perintahkan, maka anaknya akan menjadi pembangkang yang hakiki. Jadi antum nyuruh nih, cedek ini atau kamu jangan seperti ini, tapi bapaknya seperti itu, luar biasa dahsyat, akan menjadi pembangkangnya. Nah itu teladan. Jadi sebisa mungkin antum sekalian itu menjadi teladan bagi ayah. Nah maksud dari teladan ini salah satunya adalah resah. Kalau misal anaknya itu tidak mengikuti sifat teladannya, berarti ada apa-apa. Nah itu baru namanya teladan, uswah. Ini misal contoh, Ana pernah dicurhati sama seorang ayah. Ini benar-benar sosok ayah yang islami sekali.
Ketika anak tinggal di Daging Seme itu di Karangasem, rumah itu dekat sama musola. Nah kalau misal ke sana, bapak ini selalu ngajak anaknya, masih kecil, umur berapa ya, 5 tahun, 6 tahun lah, mau ke 7 tahun. Anaknya juga ikut suka ke masjid, jadi 5 waktu diajak ke masjid. Nah suatu hari anaknya itu tidak mau datang ke masjid, padahal masih kecil nih. Nah kalau misal kita ayah anak kecil yang mungkin biasa-biasa saja pikirannya, ngelihat anak seperti itu pasti kayak maklum gitu, bang doan lucunya sing kenapa be sing milu ke masjid, kasih aja masih kecil, nak kenapa ya dia ndak ikut ke masjid. Tapi bapak ini sampai khusus karena anak udah ngajar di pesantren, jadi kita nggak bisa ketemu untuk diskusi, dia minta waktu khusus untuk nelpon curhat tentang anaknya. Jadi dia rasa, Stan, anak-anak kenapa ya nggak mau sholat ke masjid lagi. Nah itu resahnya tuh seorang ayah. Jangan los semuanya, nggak apa-apa lah anak begini, nggak apa-apa lah anak begitu, yang penting makan cukup, yang penting gizi terpenuhi, contoh ndak ada, kepedulian nggak ada, benyam berarakan ke situ, hancur berantakan. Itu pentingnya seorang ayah sebagai uswah. Kemudian yang ketiga, mu'addib atau pendidik. Pendidik ini, mu'addib itu kan asal katanya itu isim fa'il dari addaba yu'addibu mu'addibun. Jadi mu'addib itu kalau diterjemahkan secara bahasa artinya itu tukang memberi disiplin, mu'addib, karena addaba yu'addibu itu artinya mendisiplinkan. Dalam hal ini kami artikan sebagai pendidik agar artinya itu lebih luas lagi. Maksudnya mu'addib adalah mendisiplinkan keluarganya harus sejalan dengan syariat. Caranya apa? Yang pertama, dialog. Kan contoh udah tadi. Sekarang kalau dari segi pendekatan emosional, yang pertama dialog. Coba antum lihat di Al-Quran, bagi bapak-bapak semua, ini sebagai pelajaran bagi antum. Hal yang menggugah dan paling dapat membentuk karakter di dalam Al-Quran, dialog antara ayah dan anak. Dialog antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Terus dialog antara Nabi Nuh dengan anaknya. Dialog antara Imran dengan anak-anaknya. Jadi Nabi Ibrahim berdialog kepada anaknya, isi dialognya itu membentuk karakter. Jadi berdialog, jangan dibiarin aja. Kadang kita sebagai seorang ayah itu jaga jarak dengan anak, terutama anak yang laki-laki. Gak boleh. Jadi kalau misal sudah punya anak, mau anak laki-laki, mau anak perempuan, mungkin beda dari segi parenting, tapi dialog harus tetap ada. Kira-kira ini gimana? Kalau misal kamu seperti ini gimana? Kok kamu kayak gini? Kira-kira apa masalahnya? Itu dialog. Jadi setelah memberi contoh, dialog adalah cara yang paling baik. Nah itu mu'addib. Kemudian mu'addib itu harus punya kuasa untuk mendisiplinkan anak. Jadi kalau misal ada anak yang melanggar atau tidak patuh terhadap jalan syariat, maka ayah harus memiliki hal yang sifatnya itu hukuman. Harus itu. Namanya mu'addib, terutama bagi anak-anak yang fase sedang harus cekoki kedisiplinan. Kan 7 tahun pertama bermain, 7 tahun kedua disiplin, 7 tahun ketiga teman. Kalau misal bapak-bapak sekalian melakukan 3 konsep ini di 7 tahun ketiga, maka umur ke-21 antum akan didengar, antum akan menjadi sahabat, antum akan menjadi hakim, dan anak antum akan mengikuti apa yang menjadi arahan antum. Yang penting 3 ini jalan. Pas lagi kecil diajak main, pas udah mulai remaja ditegasin, nggak boleh, ini dalilnya, Rasulullah nyuruh ini, jangan, kayak gini jangan, aku mau keluar sama teman-teman, ada ikhtilat misalkan, maksudnya teman-teman cewek cowok boncengan, jangan, nggak boleh. Kelihatan teleponan sama yang bukan mahram, jangan, nggak boleh. Kelihatan nggak pergi ke masjid, laki-laki sholat di masjid, harus tegas. Kemudian yang ketiga, baru jadi teman, karena sosok seorang ayah yang sudah meluangkan waktunya untuk bonding dari bermain, dari mendisiplinkan, kemudian di 7 tahun ketiga dia akan mendengarkan apa kata-kata kita. Jadi punya wibawa gitu. Jadi seorang ayah. Nah, yang terakhir adalah pemberi keputusan. Zaman sekarang banyak sekali orang tua, bukan hanya ayah, tapi ibu juga membebaskan anaknya untuk melakukan apapun yang dia sukai. Nah, yang penting ya demen doen gitu bercukup.
Gak boleh, terutama bagi seorang ayah. Harus ada keputusan tegas tentang jalan hidup anak kita. Itu ya, bapak-bapak sekalian, bukan maksa ya, keputusan. Dan keputusan ini harus diiringi dengan dialog. Jadi banyak bapak-bapak atau ibu-ibu ngomong ya be yourself lah. Mau gimana, yang penting kamu bisa bertanggung jawab atas dirimu. Silahkan, nggak boleh. Makanya yang terakhir seorang ayah itu harus menjadi seorang hakim. Baik, itu yang pertama. Jadi kalau misal kita mau keluarga kita itu tidak ada isu fatherless di dalamnya, maka hendaklah kita menjadi uswah, menjadi muadib, menjadi rois, dan menjadi hakim di keluarga kita. Tentu saja ini berdasarkan tuntunan syariat. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan ya, bapak-bapak sekalian, untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini adalah doa yang paling kamil atau yang paling lengkap dan paling cocok untuk keluarga. Antum sekalian sudah hafal. Tinggal antum setiap hari berdoa, kemudian bersungguh-sungguh untuk melaksanakan yang ada di doa tersebut. Apa doanya? Nah ini dah, kalau pertanyaan kayak gini nih harusnya ada door prize nih. Doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah kami, Rabbana hablana min azwajina, dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, menjadi penyedap mata, wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah bagi kami atau jadikanlah kami sebagai pemimpin-pemimpin bagi orang yang bertakwa. Di sini anak akan sampaikan dua makna dari doa ini. Jadi kalau misal antum dengar doa ini, sebenarnya ada dua maknanya, yang dua-duanya ini isinya doa yang baik bagi kita. Yang pertama, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa untuk diri kita sendiri. Jadi kita mendoakan diri kita agar menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Itu yang pertama, untuk bapak-bapak. Kemudian yang kedua, doa ini kita tujukan bagi orang lain agar menjadi pemimpin kita saat kita menjadi bertakwa. Jadi kedua doa ini harus kita ucapkan setiap hari, terutama ibu-ibu kalau misal mau suaminya baik. Ibu-ibu kan orang yang dipimpin nih. Jadi jangan sibuk, misalkan ada suami yang punya kekurangan. Sibuk dengan kekurangan suaminya aja, terus ngerasa dirinya udah paling hijrah. Terus dia ngomong, anak gak cocok sama ini, hijrahnya gak kamil, cerai aja. Misalkan gitu, dia nggak sadar, dirinya nggak pernah berdoa dan meminta kepada Allah untuk mendapat pemimpin yang bertakwa untuk dirinya yang bertakwa. Jadi ini khusus bagi ibu-ibu sekalian, makna ini ibu-ibu artikan untuk doa agar suami ibu-ibu menjadi pemimpin yang bertakwa. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Baik, kemudian yang terakhir sebelum kita tutup Bapak ya. Kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai orang tua, itu harus 100% mengawasi anak kita, terutama saat dia berada di pesantren. Jangan merasa saat anak masuk pesantren, balik ke rumah dia sudah pasti baik. Ya, saat anak dititipkan ke sekolah yang sifatnya agama, pulang ke sekolah udah hafal doa, udah tidak perlu lagi ngemarahin masalah ibadah. Enggak. Jadi kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu harus peduli terhadap perkembangan anak kita apapun itu dalam masalah kebaikan. Jangan sampai kita semua tidak peduli. Mentang-mentang anaknya di pesantren, udah terserah. Mau apa aja, yang penting pulang harus baik. Ketika anaknya pulang nggak baik, pesantren yang dimarahin. Nah ini nggak boleh ya. Sering sekali terjadi dan berulang-ulang curhatan wali santri, mau keluarga, mau wali santri, seperti itu. Anaknya di pesantren rajin, bisa bahasa Arab, pas di rumah sholat subuh telat. Ya, kerjaannya main HP aja. Kayak orang kasmaran nggak bisa lepas dari handphonenya. Nah ini harus kita diskusikan. Ya, nah itulah pentingnya kita menjadi seorang pendidik tadi. Ya, kemudian keluarga itu akan sakinah mawaddah warahmah saat dua sosok suami dan istri itu saling melengkapi. Ketegasan suami dan
kelembutan seorang ibu, sebagaimana yang sudah kita bahas tadi secara umum. Baik, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mungkin ini saja ya yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat, menambah ketakwaan serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jika ada pertanyaan atau diskusi, boleh kita diskusikan sebelum kita tutup. Silakan, mau ada pertanyaan mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu. Lagi Pak, sebelum bertanya ya, boleh disimpan atau ditulis dulu pertanyaannya, silakan. Kita ya, ini benar-benar psikologis sekali. Anak itu akan lebih mudah terjerumus dalam kemaksiatan dan dosa saat keluarganya itu ada isu fatherless di dalamnya. Jadi kalau misal nggak ada sosok ayah, perempuan akan mudah diperdaya oleh laki-laki. Coba, Anda pernah lihat video psikolog siapa ya namanya, Anda lupa. Pokoknya dapat scroll video pendek itu. Ternyata apabila seorang anak perempuan ya, tidak memiliki sosok ayah yang baik, dia akan lebih mudah terjerumus dalam gombalan laki-laki. Maksudnya perzinahan. Jadi laki-laki itu kalau misal mau yang bad boy ya, kalau misal mau dapet cewek, dia ngelihat kira-kira cewek ini bapaknya punya perhatian bapak. Kalau nggak punya perhatian bapak, sekali dibilang jegek bulan ganti nyai langsung masuk. Cantik sekali kamu, langsung masuk. Dipuji sedikit, dikasih perhatian sedikit, langsung masuk. Ya. Begitu pula laki-laki, saat tidak ada teladan dari ayahnya, dia akan lebih mudah menjadi bad boy. Jadi kalau misalnya tidak ada teladan, tidak ada uswah, tidak ada nasihat dari ayahnya, maka yang dia pikirkan hanya hawa nafsu. Jadi itu ya harus imbang. Memang ayah ini penting sekali. Ayah, ibu penting. Ibu pembahasannya kan beda. Sudah pernah kita bahas panjang lebar. Nah, ayah ini memang luar biasa dahsyatnya. Nah, itu penting untuk kita pahami. Jangan asal-asal. Jadi ayah yang penting oke lah, semuanya udah terpenuhi, selesai masalah kewajiban kan. Ayah itu terus ya, terus sampai nanti dia dapat suami kalau yang perempuan. Terus sampai dia meninggal untuk yang laki-laki. Sebenarnya ketika dia dapat suami pun ayah masih tetap andil, cuma suaminya yang pertama. Baik, itu aja Bapak, silakan kalau misal mau ada pertanyaan. Ini Ustadz Gamal belum datang ini, pengisi utamanya. Silakan. Pak Giran mau nanya, tanya Pak Giran. Ibu-ibu boleh ya, boleh pakai kertas, mau ditulis juga boleh. Silakan. Kenapa Pak lempar-lemparan HP? Oh jangan. Silakan. Mas, Sudah? Ustaz. Lah? Ibu nanya. Ada yang bertanya? Baik. Ustaz, satu aja ya. Satu pertanyaannya dari ibu. Boleh. Satu udah panas. Oh ya benar. Satu pertanyaan, ini jawabannya setengah jam ya. Sudah ibu, apa aja ya?
Kita belum siang itu. Ada itu lagi ditulis. Pak Supirin mau nanya, Pak Supirin mau nanya. Harusnya di situ tuh, biar teduh ya. Boleh? Bu, Sudah Bu, satu aja. lagi ditulis nggak apa-apa? Curhat ya, Bu? Panjang Pakai pertanyaan. mic aja ya, pakai mic. Pakai mic, boleh? Mana mic? Satu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz, anak saya secara akademis alhamdulillah cukup pinter, tapi kalau sholat subuh itu Masya Allah Pak Ustadz sampai nangis-nangis banguninnya itu saya harusnya mau saya pukul anaknya udah gede. Jangan. Enggak saya pukul, saya pusing sendiri Pak Ustadz. Itu ada enggak amalan apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz biar anak saya itu nurut? Alhamdulillah anak saya ketiganya laki Pak Ustadz dan badannya lebih gede daripada saya. Jadinya saya takut Pak Ustadz kalau mau mukul, ntar balik saya yang dipukul. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, anaknya pinter, Masya Allah, itu suatu nikmat ya Ibu. Kemudian kok susah sekali dibangunin sholat. Nah ini dia Bu, pentingnya seorang ayah untuk menjadi teladan. Biasanya kalau bapak yang bangunin itu lebih takut ya, atau lebih mau bangun dibandingkan dengan ibu. Kalau misal ibu yang bangunin biasanya itu kelemar-kelemar ya. Makanya penting kalau ayah itu sudah memberi contoh, biasanya berdehem sekali aja, udah bangun itu. Saking punya wibawa seorang ayah. Kalau amalan ya Bu, ibu harus kita harus pendekatannya itu mungkin jangan marah-marah ya. Kalau misal tidak marah-marah ternyata dia tetap tambeng, ibu-ibu banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya ibu-ibu itu memberi contoh tentu saja. Kalau udah anak sudah besar seperti itu, maka yang paling bisa membuat dia istiqomah itu adalah kesadaran dirinya sendiri. Nah, salah satu hal yang bisa kita coba dari itu adalah doa. Salah satu doanya adalah tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ketika kita ngebangunin anak, kemudian anaknya itu tambeng, jangan-jangan cara kita ngebangunin salah, akhirnya anaknya marah, misal kayak gitu. Kalau udah gede apalagi jangan dipukul, ya Allah, udah gede tuh udah nggak cocok lagi main pukul-pukulan. Apalagi badannya lebih besar dari kita, Pak Ayam jaguran itu, ya. Jadi anak punya tetangga, anaknya itu salah satu masalahnya adalah susah bangun subuh. Kalau ibunya yang bangunin, syibhu mustahil dia mau bangun, hampir mustahil dia mau bangun. Tapi kalau misal dia yang bangunin, bapaknya cerita ya, kalau dia yang bangunin, bapaknya ini nggak usah pakai keras-keras, cuma bangun subuh, langsung bangun ya. Karena apa? Bapaknya sholat subuhnya di masjid, ngasih contoh dan teladan yang baik, gitu ya. Jadi harus diskusi juga sama bapak, kira-kira anak ini harus diapain. Jangan sampai mikir, anak tidak berguna, usir berpercuma, jangan. Ya, alhamdulillah ada kelebihan pinter dalam masalah akademis. Tentu saja itu semua harus diimbangi dengan masalah agama. Jadi agama itu yang pertama ya Bu ya. Yang pertama mengetahui masalah agama, baru masalah atau ilmu-ilmu yang lain. Baik, itu mungkin jawaban singkatnya ya. Mas, lagi satu. Baik. Kalau sebagai single mom gimana Ustadz? Karena saya diamanahi anak 1 laki-laki 2 perempuan.
biar bisa menjadikan anak yang soleh dan soleha. Masya Allah. Ini Bu, penting sekali Bu ya. Single mother itu belum tentu gagal atau belum tentu sulit. Bisa banget untuk menjadikan anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Coba ibu-ibu sekalian, ada satu single mother yang mampu mendidik anaknya sampai menjadi seorang nabi. Siapa itu? Maryam. Single mother, punya anak jadi nabi. Salah satu manusia terbaik di muka bumi, Nabi Isa alaihi salam. Jadi jangan insecure ya ibu-ibu, nih single mother, fatherless. Jadi bisa, jadi ada sosok ayah, ada sosok ibu ketika ibu mau berusaha. Itu ya ibu-ibu sekalian, anggap itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai derajat yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Jelas lebih banyak pahalanya dibandingkan dengan ibu-ibu yang punya suami. Lebih banyak pahalanya, jelas lebih banyak. Orang itu, ibu-ibu nih, terakhir ya, kita tutup setelah ini karena udah panas. Orang itu punya ujian yang berbeda-beda dalam masalah keluarga. Ada orang ekonominya cukup, luar biasa, kaya raya, nggak bisa punya anak. Ada orang yang anaknya memberarakan, uangnya nggak ada. Ya, jadi kita itu punya masalah sendiri-sendiri dan memang masalah itu pasti akan kita hadapi atau kita selesaikan apabila berlandaskan dengan syariat. Jadi nggak usah insecure kalau misal ada masalah ini, ada masalah itu, semua ada masalahnya. Aisyah radhiyallahu anha menikah dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak diberi anak, padahal suaminya siapa? Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Bapaknya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi nggak punya anak. Kalau dibilang doanya nggak manjur, ya Rob, masa Nabi nggak diijabah doanya? Abu Bakar nggak diijabah doanya, tapi ada hikmah di balik itu. Makanya hal yang kita anggap sebagai musibah pasti ada hikmah di baliknya. Ternyata Aisyah radhiyallahu anha tidak Allah Subhanahu wa taala beri anak sehingga dia bisa meriwayatkan ribuan hadis, menjadi guru bagi para sahabat dan sahabiyat. Tidak pusing ngurus anak, bukan ngurus anak itu suatu hal yang minus ya atau tidak baik ya, tapi tidak pusing ngurus anak karena sumbangsihnya 100% untuk umat. Pasti ada hikmahnya. Jangan menyalahkan takdir, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala seperti dibenci dan yang lainnya. Baik, Bapak-bapak sekalian, mungkin ini saja yang Anda dapat sampaikan. Semoga bermanfaat, menambah ketakwaan serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niko. Mana ngulung itu? Niko itu. Niko itu. Baik Bapak semuanya, kita lanjut acara lomba bakiak. Kalau yang untuk ibu-ibu, lomba bola corong. Moga didaftar yang mau ikut lomba ibu-ibu. Bapak-bapak yang mau ikut lomba bakiak, cari satu tim 3 orang.